Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'dhiman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asri sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah, kembali kita banyak memujinya dan banyak bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat yang masih Allah berikan, yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian hingga pagi menjelang siang hari ini. Nikmat sehat, kesempatan, kemudahan, kekuatan, dan juga nikmat hidayah di atas iman Islam dan juga di atas sunnah petunjuk Nabi teladan kita, Nabi kecintaan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah, detik-detik bertemu dengan bulan yang mulia, bulan mubarak, bulan Quran, siam, bulan kesabaran, bulan ketakwaan, bulan jihad kita untuk melawan hawa nafsu, bulan di mana Allah menghadiahkan kita ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah di depan kita. Semoga berikan kepada kita taufik, umur panjang, kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk kita bisa mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya materi yang kedua ini tentang fikih puasa. Qadarullah, materi kita ini cukup jauh tempat tinggalnya di Luwuk Timur dan perjalanan. Jadi kami isi dulu materi terakhir. Pembahasan kita jamaah tentang masalah iktikaf dan 10 akhir di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita ketahui bahwa iktikaf merupakan salah satu sunnah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan selama beliau hidup atau selama syariat ibadah puasa itu disyariatkan. Jadi ketika hijrah di Madinah jamaah, di situ syariat puasa, sholat, dan jihad bahkan haji syariatkan jamaah, yaitu pula Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan beliau iktikaf. Bahkan di tahun di mana beliau wafatkan, iktikafnya sampai 20 hari. Kalau kita lihat jamaah, ini Allah, orang yang paling sibuk Rasulullah SAW, seorang pemimpin negara, pemimpin pasukan. Istrinya tidak cuma satu, lebih dari satu, tapi belum masih menyempatkan diri untuk iktikaf. Ini cambukan bagi kita untuk bagaimana kita mendalami kenapa iktikaf begitu penting untuk kita ketahui, dan semoga ini memberikan motivasi kita juga memprogramkan. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita belum sempat iktikaf, kita bisa iktikaf. Kalau tidak bisa 10 hari full, minimal malamnya kita iktikaf. Kalau tidak bisa malamnya, kita minimal malam-malam ganjilnya kita iktikaf. Jadi jangan sampai lari begitu saja harapan kita. Sehingga betul-betul upaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini betul-betul kita upayakan dengan mujahadah yang lebih. Kan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, iktikaf jamaah secara bahasa adalah bahwa makatha fi makan li amal muayyan lil khair aw syarr wa ala misli dzalik. Ya, jadi kita tinggal di sebuah tempat jamaah untuk sebuah amal yang tertentu, baik untuk kebaikan atau keburukan. Jadi secara bahasa sifatnya umum ya. Tinggal berdiam diri sebuah tempat untuk sebuah amalan tertentu, baik untuk niat yang baik atau buruk secara bahasa. Adapun secara istilah jamaah adalah tinggal di masjid, tempatnya masjid, ila ibadah, untuk niatan beribadah ya. Min syakhsan khas, dari orang yang sifatnya khusus, bisifah wa kaifa khas, dengan sifat dan cara yang khusus juga. Di waktu khas, di waktu yang khusus juga. Jadi secara istilah jamaah sifatnya lebih terperinci bahwa dia adalah tinggal di masjid, bukan selain masjid, dan
untuk niatnya sebagai bentuk ibadah, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti sifat yang mengerjakannya juga ada syarat-syaratnya dan apa waktunya juga ditentukan. Dalilnya jamaah bahwa secara bahasa ini sifatnya bisa baik dan buruk. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 138 tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun jamaah menyeberangi sebuah lautan. Kalau Fir'aun ditenggelamkan di situ jamaah. Setelah itu umat Nabi Musa alaihissalam melihat ada sebuah kaum yang mereka iktikaf di depan asnam, di depan berhala-berhala mereka. Ya. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 138, wajawas Nabi Bani Israel al-Bahra. Dan Allah selamatkan Bani Israel dari lautan, ditenggelamkan di lautan. Fa'atau ala qaum ya'kufuna asnami lahum. Kemudian mereka menemukan ada sebuah kaum mereka iktikaf ya, mereka berdiam dengan penuh khusyuk tunduk di depan berhala mereka. Ya. Qalu umat Nabi Musa yang pada waktu itu bagian jamaah masih tipis keimanannya mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kepada kami, berikan kepada kami Tuhan-Tuhan, ya, sembahan-sembahan sebagaimana mereka juga mempunyai sembahan. Seperti itu. Jadi mereka ingin juga dibuatkan berhala seperti mereka-mereka. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. Kaum yang Allah telah berikan kenikmatan, diselamatkan dari bahaya, tapi masih saja ada keinginan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dalil bahwa i'tikaf itu harus di masjid, ya, tidak boleh selain masjid, dan nanti kita akan jelaskan dianjurkan masjid di mana di situ memang sholat berjamaah. Bahkan lebih khusus dianjurkan masjid di mana di situ diadakan sholat Jum'ah, itu afdal lagi. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 187. Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kalian menyentuh atau berhubungan badan dengan pasangan kalian sedangkan kalian niat untuk i'tikaf di masjid. Jadi kalau kita sudah i'tikaf niat di masjid jamaah, kita putuskan segala masalah itu. Dengan pasangan kita sejenak kita tinggalkan. Bahkan nanti kita akan sebutkan jamaah termasuk kepada masalah-masalah muawalah sehari-hari misalnya. Kecuali kita untuk hajat insan ya, kita buang hajat, tidak masalah. Atau makan minum di dalam masjid, tidak masalah. Ya. Atau kita mengambil makanan mungkin dari rumah kita untuk bawa ke masjid, tidak masalah. Tapi untuk hal-hal perkara yang berkaitan dengan muamalah seperti menziarah orang yang sakit, kemudian menyolakan jenazah, mengirim jenazah, itu tidak dianjurkan. Itu bisa membatalkan i'tikaf kita. Sementara kita tinggalkan itu. Sampai seperti itu. Nah, dalam hadis jamaah tentang anjuran i'tikaf, ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau meriwayatkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan. Adalah Nabi SAW senang i'tikaf di setiap bulan Ramadan. Ya. Asyra ayyam 10 hari. Falamma kan am alladhi qubida fihi, dan di tahun di mana beliau diwafatkan, jamaah, beliau meninggal, i'tikaf isrina yauman. Beliau i'tikaf sampai 20 hari. Sampai 20 hari. Hadis Bukhari. Nah, poin berikutnya jamaah, apa hukum sebetulnya i'tikaf itu? Yang pertama, dan ini hukum asal jamaah adalah sunnah. Tidak sampai wajib ya. Sunnah. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh banyak ulama, diantaranya Imam Ibnu Arabi Al-Maliki, Ibnu Battal rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Yang ketiga jamaah, ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Dan i'tikaf bisa wajib jamaah kalau ada seorang hamba kaum muslimin bernazar. Saya mau i'tikaf tahun ini. Jadi wajib bagi dia kalau dia bernazar. Ini berdasarkan jamaah hadis dari Ibnu Umar. Beliau pernah bernazar mau i'tikaf 1 hari 1 malam di Masjidil Haram. Dia bernazar mau i'tikaf 1 hari 1 malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW langsung memberikan hadis kepada sahabat tersebut, aufi bin nadrik, penuhilah nazarmu. Karena nazar adalah hutang yang harus kita penuhi. Kemudian jamaah i'tikaf juga disifatkan tidak hanya bagi muslim laki-laki, perempuan juga boleh. Bagaimana istri Rasulullah juga i'tikaf di masjid dan mereka bikin bilik-bilik di situ. Makanya ada kisah jamaah, karena istri Rasulullah itu beriktikaf di situ tidak cuma satu. Mereka itu berlomba-lomba menghiasi biliknya sehingga mereka ya
ada ya sedikit persaingan di situ ya. Tapi Rasulullah ingatkan, i'tikaf bukan itu tujuannya, bukan untuk kita berbangga-bangga dengan bilik kita, tapi niat kita bagaimana mengisi dengan ketaatan, bukan itu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis ya mah, di antaranya juga riwayat tentang i'tikafnya Sofiyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW, bahwa beliau i'tikaf di sampingnya Rasulullah. Jadi Rasulullah i'tikaf di bilik berikutnya juga, Sofiyah juga i'tikaf. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi SAW ya'takif wa fi jambihi azwaji. Ada Nabi kita i'tikaf jamaah dan di samping tempat beliau i'tikaf di masjid itu juga ada beberapa istri beliau yang i'tikaf. Jadi sekali lagi jamaah tidak dilarang seorang wanita juga i'tikaf ya. Tapi tetap syaratnya di masjid dan syarat seorang wanita bisa i'tikaf harus ada izin. Ya, ada izin. Kalau dia sudah bersuami berarti izinnya kepada suaminya. Kalau dia belum bersuami, maka izinnya kepada bapaknya. Kalau ternyata suaminya atau bapaknya tidak mengizinkan, tidak boleh. Dia paksakan. Ini juga syaratnya. Kemudian jamaah waktunya kapan? Sebetulnya waktunya kapanpun ya kita inginkan secara umum. Tapi lebih ditekankan di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan di 10 akhir Ramadan. Jadi sebetulnya kalau kita mau i'tikaf di luar Ramadan, tidak masalah. Niat kita i'tikaf ya. Bagian kaum muslimin jamaah kalau pas masuk masjid ini kan i'tikaf ya. Kalau subuh i'tikaf nanti sampai terbit matahari dan seterusnya. Tapi lebih ditekankan di bulan Ramadan dan lebih khususnya di 10 akhir Ramadan ya. Ini sebagaimana yang Rasulullah biasa lakukan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Nawawi rahimahullah jamaah dalam kitab beliau Al-Minhaj disebutkan bahwa bolehnya kita niat i'tikaf jamaah walaupun saatan ya. Sesaat. Atau waktunya qasir ya. Qalil, waktunya cuma sebentar boleh. Niat kita cuma sebentar. Jadi masalah. Ya. Kemudian jamaah, poin berikutnya, kapan waktu yang dianjurkan kita masuk i'tikaf? Waktunya. Di sini ada dua pendapat jamaah. Pendapat yang pertama adalah sebelum tenggelamnya matahari atau sebelum waktu maghrib. Ini maksudnya kita i'tikaf. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah ba'da sholat subuh. Ya. Ini banyak juga ulama yang berpendapat demikian seperti Al-Auza'i, Al-Laitsi, Al-Thawri, dan juga Ibnu Hajar, dan juga Imam As-Sun'ani rahimahumullah jami'an. Jadi ada dua pendapat. Dan yang rajih jamaah dikatakan ini pendapat yang kedua, ya. Karena ini yang memang Aisyah meriwayatkan bahwa kebiasaan Rasulullah itu masuknya i'tikaf habis sholat subuh. Kan karena Nabi SAW ya'takif sholat subuh summa dakhala. Jadi SAW itu biasanya i'tikaf ketika itu Rasulullah sholat subuh kemudian niatkan sekaligus i'tikaf. Akan tetapi jamaah pendapat yang pertama itu adalah langkah kehati-hatian ya, kehati-hatian. Jadi kalau lebih cepat lebih bagus. Kita masuknya pas waktu maghrib bagusnya. Jadi kita yang mungkin belum sempat, mungkin kita perlengkapan kita belum sempat lengkap dan seterusnya, mungkin nanti subuh, tidak masalah. Kemudian poin berikutnya syarat i'tikaf jamaah. Yang pertama dia muslim, ya muslim. Kemudian mumayyiz, dia sudah balik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia berakal dan dia bersih dari junub, ya termasuk wanita dari haid dan nifas. Ya, ini syaratnya. Kemudian rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf ada dua. Yang pertama perlunya kita niat. Berpuasa juga harus ada niat. Ya. Ini adalah pondasi sebuah amal. Tanpa niat maka tidak sah ya sebuah ibadah. Rukun yang kedua makanuhu fil masjid. Tempatnya di masjid. Jadi tidak boleh kita sama i'tikaf di rumah. Ini bukan. Ya. Ini dasarnya tadi jamaah hadis dari Sofia juga. Kemudian juga Al-Quran juga menyebutkan wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jadi jumhur ulama jamaah menyebutkan bahwa tetap tempatnya di masjid. Cuman di sini perbedaan pendapat, masjidnya yang bagaimana? Ulama kita menyebutkan bahwa paling tidak masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang digunakan sholat berjamaah. Jamaah. Paling afdol lagi adalah digunakan juga sholat Jumat. Kenapa jamaah yang dianjurkan seperti itu? Agar paling tidak kita mengurangi kita banyak keluar. Kalau semua masjid ya digunakan bukan untuk sholat berjamaah, jamaah kita akan banyak keluar.
kalau tidak sholat Jumat, paling tidak kalau itu minimal 1 kali saja kita keluar namanya. Nah, tapi kalau semuanya memenuhi ya sholat berjamaah juga pakai, sholat Jumat juga pakai, paling tidak itu mengurangi kita banyak keluar. Itu lebih afdol. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya jamaah, ada 5 perkara yang bisa membatalkan iktikaf kita. Ada 5 hal yang bisa membatalkan iktikaf kita. Yang pertama adalah jima, berhubungan badan. Maka tadi ketika Rasul iktikaf ini sudah Rasul tinggalkan istri beliau. Bahkan kalau kita lihat jamaah, bagaimana pribadi Rasul ketika sudah masuk di sebelah Ramadan, ya Nabi SAW idza dakhala ashmin Ramadan. Kalau beliau sudah masuk di sebelah Ramadan, yajtahid ma la yastad fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah. Yang tidak beliau lakukan seperti malam-malam sebelumnya. Bahkan jamaah disebutkan ketika sudah masuk sebelah Ramadan, beliau ahya lailah, menghidupkan malamnya dalam beribadah. Artinya sudah sedikit tidur waktu malam beliau. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, berzikir, berdoa, banyak. Wa angqat ahlah, tidak cuma beliau yang beliau motivasi dirinya untuk banyak beribadah, beliau bangunkan keluarganya juga. Mari, perbanyak ibadah di 10 akhir Ramadan. Bahkan wasyadul mi'zar, bahkan mengencangkan sarung beliau, artinya tidak lagi main-main dalam beribadah, ya. Sudah tinggalkan pasangan dan sudah kemudian wajaddah dan sungguh-sungguh beribadah. Ini kalau sudah masuk di 10 Ramadan, beliau lebih mengencangkan ibadah kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan jamaah, jangan sampai kita ini kalah dengan kuda. Kuda jamaah, kuda pacuan itu, kalau sudah mau dekat finish, sekuat tenaga dia kerahkan untuk bisa dapatkan ya finishnya, ya. Itu. Sampai kita ini jamaah hanya di awal-awal Ramadan saja kita semangat. Habis Ramadan atau akhir Ramadan kita sudah mulai loyo. Makanya jamaah, Masya Allah kalau kita lihat pelajaran dan kita mau bawa kemari sebetulnya semangat bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang ini Masya Allah berikan kenikmatan bisa umroh di bulan Ramadan. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, padatnya seperti haji di tanah suci jamaah. Mereka memang mengejar itu, keutamaan. Bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah ini agak berbeda dengan situasi di luar. Ya. Maaf sebagian kaum muslimin kalau sudah akhir Ramadan, ini bukan masjid jadi sasaran. Pasar-pasar, mal-mal yang ramai, bukan masjid. Ini yang kita mencoba untuk bagaimana, makanya kami sangat sarankan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah, kalau kita mau baju lebaran, siapkan dari sekarang memang, beli memang. Kalau kita mau kue, siapkan memang. Jangan nanti hari Ramadan kita sibuk, urus itu semua. Waktu kita habis di situ. Ini harus kita ingat. Karena Ramadan itu waktunya ayyama ma'dudat. Waktunya cuma terbatas 1 bulan saja. Rugi kalau kita habiskan dengan hal-hal yang siapkan sebaik-baiknya. Ada sebagian teman kami atau jamaah ya, itu luar biasa. 11 bulan dia mencari jamaah. 1 bulan dia memang gunakan untuk umroh di Mekah. Dia memang fokus untuk beribadah. Jadi 11 hari dia mencari dunia. 1 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau kita bisa, luar biasa. Kalau tidak, kalaupun kita tidak mampu jamaah secara totalitas minimal jangan sampai habis begitu saja Ramadan kita. Nah, yang pertama jima ya, membatalkan iktikaf. Yang kedua murtad. Dia keluar daripada Islam. Yang ketiga dhahabat akal, hilang akalnya. Juga batal iktikafnya. Yang keempat haid atau nifas. Jadi ketika ada wanita iktikaf tiba-tiba datang haid atau nifas atau nifasnya, dia langsung batal. Yang kelima, ya, dia sering keluar masjid tanpa ada hajah. Apa yang memperbolehkan kita keluar jamaah masjid adalah hajat insaniyah ya. Kita mungkin buang hajat ya. Kita mungkin mau mengambil makanan dan seterusnya, masalah. Tapi kalau kita keluar ya baru keluar jalan-jalan ke sana masuk kurang kita kurang sempurna. Makanya jamaah, poin berikutnya apa adab-adab yang harus kita perhatikan kalau kita iktikaf. Yang pertama tentunya kalau kita sudah niat iktikaf jamaah, bagaimana kita memperbanyak ibadah-ibadah di samping yang wajib, yang sunnah juga kita tingkatkan, perbanyak. Ya. Bagaimana kita niatkan memperbanyak takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dianjurkan juga adabnya kita bikin bilik-bilik. Ya. Agar kita ada tempat khusus kita lebih fokus beribadah. Ya.
Mungkin kalau kita di sini mungkin kalau tidak ada bilik mungkin teman-teman sekalian kalau itikaf dia pakai tenda camping ya. Itu serius yang seperti itu. Ada terkadang juga bikin pakai lambu. Kadang sebagian seperti itu. Kalau kita dulu kami tinggal ambil kuda, kita bikin kotak begitu. Baik. Kemudian jamaah yang ketiga di antara adab itikaf, bagaimana kita sama juga dengan kalau kita mengerjakan ibadah haji atau umroh. Hindari jidal, ya, debat, kemudian hindari baku marah, ya, kemudian hindari perkataan yang sia-sia, ya, lagi ibadah dan seterusnya kita hindari. Kita jaga lisan kita. Jadi ini, jadi kita sibukkan dengan memperbanyak zikir, terutama baca Al-Quran dan memperbanyak doa kepada Allah SWT. Beberapa rukhsah jamaah keringanan selama kita itikaf dan membatalkan itikaf kita. Yang pertama tadi, keluar untuk hajah insaniyah. Tadi kita buang hajat, enggak masalah ya. Besar kecil, salah. Kemudian bagaimana Imam Malik menyebutkan jamaah rahimahullah, sebisa mungkin memang kita hindari jamaah ada sentuhan muamalah sosial tadi ya. Katakan kalau boleh tinggalkan seperti menziarah orang yang sakit, ya, sholat jenazah, ini hindari. Kalau itikaf ini kita tidak perlu ikut. Jadi kalau kita mau tidak mau mungkin kita harus keluar, berarti kita batalkan itikaf kita. Nanti kita niat masuk lagi. Tapi kalau kita memang fokus niat 10 hari ya kita tinggalkan sekarang. Kemudian juga jamaah di antara rukhsah juga tidak masalah kita itikaf sisir rambut ya, tidak batalkan ya. Mencukur ya, mungkin kumis kita atau memotong kuku atau bersiwak ya. Nah, kemudian juga membawa perlengkapan itikaf seperti mungkin bantal atau kasur kabar kecil ya jamaah supaya kita tidak terlalu dingin kalau masjid ya masalah. Termasuk tidak membatalkan juga ini khusus adalah menerima tamu. Kalau ada tamu jamaah tidak masalah kita terima kemudian kita antar di depan pintu. Rasulullah juga seperti itu. Kadang menerima tamu beberapa istri Rasulullah menjenguk beliau temui dan kemudian Rasul antarkan sampai pintu dan termasuk tidak masalah itikaf makan minum dalam masjid selama tetap menjaga kebersihan ya. Ya, masalah. Terakhir jamaah, apa keutamaan yang kita mau dapatkan sebetulnya? Kenapa itikaf penting ya? Kita perhatikan jamaah. Yang pertama tentunya ini adalah salah satu wasilah yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar jamaah. Yang kita mau kejar sebetulnya. Agar jamaah di malam tersebut posisi kita dalam ketaatan kepada Allah. Terkondisikan diri kita, orang itikaf kan paling tidak puasanya lebih berkualitas jamaah. Secara sunatullah seperti itu, lebih terjaga pandangan kita, lebih terjaga pendengaran kita, lebih terjaga lisan kita karena kita di masjid, ya, jarang di luar persoalan dengan halayaknya. Makanya puasa kita insya Allah lebih terjaga. Ya. Dan kemudian malam kita juga lebih terjaga ya untuk kita bisa bangun sholat malam dan terutama jamaah kalau kita itikaf di 10 akhir Ramadan, paling tidak orang yang itikaf terjaga sholat 5 waktunya akan terlambat dia, bahkan dia mendapatkan sepertama karena di masjid. Dia bisa menunggu waktu sholat dengan sholat berikutnya. Kemudian mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak zikir dan baca Al-Qur'an. Dan faedah berikutnya juga jamaah kalau kita berusaha untuk iktikaf jamaah, paling tidak membiasakan diri kita untuk cinta masjid. Untuk kita lebih dekat dengan rumah Allah. Dan kita ingat jamaah keutamaannya salah satu golongan yang kelak nanti akan Allah naungi di mahsyar. Padang mahsyar ketika manusia semua dikumpulkan dari yang pertama sampai yang akhir dalam kondisi sama. Tidak beralas kaki, belum dikhitan, tidak berpakaian, semuanya sama. Kemudian mata didekatkan, ya, ada dari 7 golongan tersebut, golongan, ya. Di antara adalah jabun, qalbu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut di sini banyak penjelasan jamaah artinya orang yang cinta dengan masjid. Dimanapun dia berada ketika ada panggilan sholat, dia segera datang ke rumah Allah. Mereka dimanapun masjid, di mana mereka tinggal, dia berusaha untuk memberikan kontribusi. Entah ya bagaimana berusaha ya masjid yang dia tinggal ini bisa hidup, makmur ya. Hidup mungkin kajian-kajian yang ada, kemudian pengajaran TPA juga hidup. Termasuk juga dia memperhatikan bagaimana masjidnya itu bisa nyaman.
ya, nyaman jamaah, dan seterusnya. Tergantung dia bagaimana perhatian kebersihannya dan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga orang-orang datang itu makmur. Mereka nyaman. Makanya jamaahnya itu bagi kita-kita yang alhamdulillah sekarang mungkin menjadi takmir atau menjadi pengurus masjid, bersyukur jamaah. Itu nikmat ikhtiar. Nikmat pilihan dari Allah yang Allah inginkan bagi kita dapatkan kebaikan di situ. Kita mengurus rumah Allah ya dan dapatkan banyak keutamaan. Dan orang yang itikaf jamaah membiasakan diri kita untuk dekat, cinta dengan masjid. Dan inilah jamaah di antara sifat orang beriman. Rasul menyebutkan orang beriman itu ketika di masjid ibarat seperti ikan di dalam air, tenang dia. Nyaman, senang berlama-lama. Tapi orang munafik itu seperti apa? Seperti burung dalam sangkar. Dia tidak betah, inginnya cepat keluar. Nah, dengan wasilah itikaf jamaah kita membiasakan diri kita cinta dengan masjid. Dengan masjid. Harapan kita seperti itu. Kemudian jamaah, faedah berikutnya juga ketika kita itikaf jamaah membiasakan diri kita untuk bagaimana hidup zuhud terhadap dunia. Kita sejenak bagaimana menata hidup kita bahwa kita itu akan tinggalkan dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan. Bahkan keluarga kita akan tinggalkan. Apa yang kita bawa amal kita. Jadi kita belajar bagaimana kita seolah kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Yang sejenak kita melepaskan dunia ini. Kita betul-betul melepaskan dunia, betul. Ini kita akan belajar bagaimana kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Dan kita berharap ini bisa lebih menata hidup kita dan kita lebih ingat kepada akhirat, lebih ingat kepada kematian, sehingga kita terus mempersiapkan bekal kita yang terbaik untuk menjemput kematian yang indah. Harapan kita. Ya. Ini juga di antara buah yang kita ingin dapatkan. Termasuk juga jamaah dengan ada itikaf jamaah kita bermuhasabah. Apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang kita mau persiapkan tahun yang akan datang. Apa rencana-rencana kita ke depan itu. Ini kita banyak bertafakur di situ. Kalau kita itikaf, kita banyak merenung, banyak kita bertafakur di situ. Harapan kita seperti itu. Kemudian juga terakhir jamaah dengan adanya itikaf ini jamaah ini akan menambah as-sakinah, ketenangan jiwa-jiwa kita ya. Nambah kita juga lebih bersabar menghadapi segala macam ujian-ujian yang ada dan kita juga lebih sabar dalam menjalankan ketaatan dan lebih sabar juga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah kami mengajak kepada kita semua mari ya. Terus jaga niatan kita. Terus jaga semangat kita ya. Semoga kita termasuk dalam golongan finalis Ramadan ya. Yang terus bermujahadah tidak hanya di awal Ramadan saja, tapi sampai akhirnya kita terus bersemangat untuk mengisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit jamaah tentang kaidah dalam itikaf. Tentang seorang atau pemuda khususnya, kalau diperhadapkan antara itikaf dan orang tuanya membutuhkan dia, orang tua mungkin sudah sepuh ya, sudah tua dan sakit-sakitan, ulama kita menganjurkan lebih baik dia tidak usah itikaf, berbakti sama orang tua saja. Termasuk kalau ada orang minta maaf pekerjaannya untuk maslahat orang banyak, dibutuhkan orang banyak ya, masyarakat ya, pelayan masyarakat seterusnya, dan dibutuhkan, mendingan dia tidak usah itikaf, karena mengedepankan kepentingan orang umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ini juga disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ini jamaah sedikit tentang gambaran bagaimana keutamaan iktikaf dan bagaimana anjuran Islam dalam ibadah ini jamaah dan bagaimana hendaknya kita betul-betul bisa memaksimalkan akhir Ramadan kita ketaatan kepada Allah Taala. Semoga Allah berikan kepada kita taufik, kekuatan, dahan untuk kita bisa isi Ramadan kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya ini menjadi jalan jamaah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sangat banyak khilaf dan kelalaian kita. Ya, dengan kebaikan-kebaikan amal soleh kita, derajat kita, dan menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.